Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada motor Ninja dan masalah yang dikeluhkan penggunanya yaitu stikernya ini sudah lama dan mau diganti, jadi kita mau kupas dan poles. Bagaimana prosesnya nanti? Saya cabut stikernya, bersihkan bekas lemnya sampai poles dan proteksi catnya hingga hasil yang seperti ini. Boleh simak terus videonya. Dan bagi yang butuh jasa detailing motor boleh kontak ke WhatsApp di bawah. Siapa tahu Anda beruntung dapat slot detailing gratis. Karena sekali seminggu kita ada bagi-bagi detailing motor gratis. Lanjut, setelah tadi dicuci, sekarang saya mau kupas stikernya. Perlu diketahui bahwa mudah atau susahnya membuka stiker itu tergantung dari beberapa hal seperti kualitas stiker itu sendiri. Ya, stiker yang kualitasnya bagus cenderung lebih mudah dibuka. Kemudian berapa lama stiker itu sudah menempel. Karena makin lama tertempel, makin sulit stiker itu dibuka. Dan di sini saya mencoba membuka dengan uap panas. Harapannya dengan uap panas ini, lem stiker lebih melunak dan stiker juga tidak sering putus-putus saat ditarik. Tapi nyatanya lemnya juga tidak tercabut sempurna. Apa boleh buat, mesti dihapus lagi lemnya kalau seperti ini. Untuk menghapus lemnya, awalnya saya coba pakai tar remover, siapa tahu bisa larut lemnya, tapi setelah menggosok-gosok tidak banyak hasil yang didapatkan karena sisa lem sudah sedemikian mengeringnya. Jadi saya langsung saja pakai rubber wheel ini. Rubber wheel ini memang khusus didesain untuk membuka stiker decal. Jadi bahannya terbuat dari karet yang mirip seperti penghapus pensil. Disambungkan ke bor, jadi ini tidak bisa pakai mesin poles, mesti pakai bor. Kekurangannya di sini karena saya tidak begitu nyaman menggunakan bor yang kecepatannya naik turun. Jadi ya mesti hati-hati juga untuk setel kecepatannya. Nah, karetnya ini kalau digosokkan ke permukaan, karetnya ini bakal terkikis. Jadi makin lama makin mengecil rubber wheel-nya ini. Jadi bukan catnya yang terkikis. Tapi untuk lebih amannya, saya tambahkan tar remover sebagai lubrikan biar licin dan tidak menggores cat. Barulah setelah mayoritas lemnya terkupas, saya bersihkan kembali dengan tar remover. Nah, tips menggunakan rubber wheel ini yaitu pertama, gunakan speed rendah dan agak ditekan. Jangan speed tinggi karena bakal hangus juga itu catnya kalau terlalu kencang. Gunanya kita kasih tar remover agar lem yang sudah terkupas dengan rubber wheel tadi tidak melekat kembali ke bodi motor. Nah, di tangki sebelah kiri ada problem lain yaitu catnya tergores cutter. Jadi karena nggak mau repot biasanya tempel stiker dulu ke bodi lalu dipotong dengan menggunakan cutter. Saya nggak tahu siapa yang lakukan, entah yang punya atau yang pasang stiker. Tapi ini jangan ditiru seperti ini karena merusak cat ya. Solusinya untuk menyamarkan kita mesti amplas sedikit ini bodinya. Saya pakai amplas 5000 saja untuk meratakan bekas cutternya. Tentunya tidak akan hilang 100% namun akan jauh menyamarkan. Setelah itu saya poles dengan menggunakan mesin DeWalt, foam pad medium cut ukuran 3 inci, dan compound medium cut juga. Semua produk linknya ada di deskripsi jika Anda membutuhkan. Pakai speed 1 untuk meratakan dan naik ke speed 2 untuk melakukan cutting. Tutup tangki saya tutup dulu dengan masking tape dan lanjut poles seperti tadi. Dan hasilnya step 1 seperti ini, sulnya hilang, baretnya juga hilang dan jauh lebih bagus. Di bagian belakang belangnya nampak jelas ya. Jadi ada bagian yang tertutup stiker tadinya itu lebih putih karena dia tidak terkena kotoran dan UV, sedangkan yang tidak tertutup stiker lebih kusam. Tapi tidak masalah karena bisa disamarkan dengan poles. Tips kalau mau moles motor itu gunakan speed rendah saja. Seperti ini saya pakai speed 2 atau di 1000 rpm sudah cukup. Nah, jeleknya kalau kita pakai speed tinggi, ada resiko malah jadi buram catnya, resiko jadi botak dan swirl tambah banyak. Jadi cukup speed rendah saja. Dan juga saya tidak rekomendasikan poles pakai gerinda atau bor dengan alasan yang sudah pernah saya sertakan di video-video sebelumnya. Silahkan lihat kembali. Kalau mau serius belajar detailing, beli mesin poles yang proper.
Perlu juga dipahami, kadang ada kondisi di mana kita tidak bisa perbaiki dengan poles sepenuhnya, seperti baret bagian dalam ini. Ya, di spakbornya ini ada banyak. Ini ada baret-baret kasar, ini baret yang sangat dalam, ada botak juga. Coba kita amplas sedikit supaya bisa lebih bagus kelihatan ya. Jadi kelihatannya sudah menembus plastiknya yang berwarna hitam dengan sedikit botak juga di dekatnya. Nah, kalau kita dapat baret yang seperti ini bagaimana? Ya tetap dipoles, tapi hati-hati dan jangan harap bisa kembali lagi catnya bagus seperti semula karena sudah terkikis dalam. Dan walau tidak bisa sempurna hasilnya, Anda bisa lihat jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Untuk step 2-nya, biar makin bening catnya, saya ganti ke pad finishing warna merah ukuran 3 inci juga. Linknya ada di bawah bagi yang butuh. Obat finishing ada banyak mereknya, Anda bisa pilih salah satunya, tidak perlu pakai yang seperti saya pakai ini. Tapi kalau mau, linknya ada di bawah. Dan bahkan kalau Anda juga mau pakai satu obat saja, misalnya obat untuk step 1 dipakai untuk step 2, tidak ada masalah, itu juga bisa. Cuma kelebihan obat finishing itu memang lebih mudah untuk menghilangkan hologram. Lebih cepat pengerjaannya, dan lebih mudah juga dihapus. Ini juga sekaligus jawaban buat yang bertanya finishing dengan mesin rotary, cukup gunakan speed rendah. Di sini saya cuma pakai speed 800 atau 1,5 dengan gerakan cepat dan tanpa tekanan sama sekali. Setelah semuanya selesai, saatnya IPA wipe down. IPA itu kepanjangannya adalah isopropil alkohol. Gunanya untuk mengangkat residu compound dan polis tadi supaya benar-benar bersih. Kalau panelnya bersih, maka proteksi catnya bisa melekat dengan baik. Untuk proteksi saya gunakan Octasil kali ini. Sealant yang tahan lama dan instant hydrophobic. Penggunaannya mudah, tinggal spray atau teteskan ke lap dan ratakan ke seluruh panel. Setelah itu lap kembali hingga tidak ada residu yang tertinggal. Proteksi ini bukan sekedar membuat cat lebih glossy lagi, namun juga melindungi dari sinar UV agar cat tidak mudah kusam. Apalagi cat putih seperti ini, Anda biasa lihat kalau cat putih itu menguning, artinya dia sudah mengalami oksidasi. Nah, proteksi ini kita berikan untuk menghambat terjadinya oksidasi. Kelebihannya juga, Octasil ini bisa digunakan di plastik, biar makin gelap warnanya dan terproteksi. Dan selain itu, ini instant hydrophobic, jadi setelah dipakai, air langsung tidak bisa melekat ke panel. Lebih terlindungi dari jamur. Dan sangat mudah mengeringkan bodinya pada saat Anda menyuci, karena langsung terangkat seluruh airnya terserap oleh lap. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Kalau suka videonya boleh like, kalau nggak suka boleh komen jelek tapi jangan dislike. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video poles berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.